pagi, selamat hari Minggu. Berjumpa kembali di Sekolah Hari Minggu Online Majelis Jemaat GKE Palangka 1 bersama Kak Elia dan Kak Maria. Wah, adik-adik, kakak senang banget nih bisa berjumpa lagi sama adik-adik yang ada di rumah. Bisa berkumpul ya Kak untuk bersekolah minggu. Walaupun nih kita masih sekolah minggunya online nih Kak, tapi tidak mengurangi sukacita kita. Amin adik-adik. Amin. Nah kalau gitu adik-adik, kita mau mulai sekolah minggu kita. Kakak ajak adik-adik yang ada di rumah untuk bersatu di dalam doa yang akan dipimpin oleh Kak Ea. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat penyertaan-Mu kami dapat bangun pada pagi hari ini dengan keadaan yang sehat, sehingga kami dapat bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, sebentar kami ingin memulai sekolah minggu kami, kiranya Engkau berkati sekolah minggu kami ini dari awal sampai berakhir. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik yang ada di rumah, Kak Maria dan Kak Ea mau nanya nih, adik-adik siapa di sini yang bersukacita? Boleh angkat tangannya. Angkat tangannya semua. Wah, walaupun Kak Maria dan Kak Ea nggak bisa lihat adik-adik mengangkat tangan secara langsung, tapi kita percaya ya Kak bahwa adik-adik yang ada di rumah bersukacita. Nah kalau gitu adik-adik, kakak ajak untuk bangkit berdiri. Ayo bangkit berdiri semua. Ya, nggak ada yang duduk, nggak ada yang malas-malas, nggak ada yang loyo. Bangkit berdiri semua. Kita mau angkat pujian ini nih biar lebih bersukacita. Judulnya apa Kak? Matahari bersinar terang, dan dilanjutkan dengan lagu yang berjudul Dengar Dia Panggil Nama Saya. Musik. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semua mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Sekali lagi adik-adik. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semua mengajak kepada kita kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Dengar Dia panggil nama saya. Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab apa adik-adik? Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Sekali lagi. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ku jawab ya. Ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah adik-adik silahkan duduk. Sekarang kita mau mendengarkan Cerita Alkitab. Ya, kita juga akan membaca Alkitab. Nah, adik-adik yang ada di rumah pastinya harus menyiapkan Alkitabnya ya. Tapi yang paling penting kita juga harus mempersiapkan hati kita. Nah, kita mau angkat pujian ini ya adik-adik yang berkata, bagi Tuhan tak ada yang mustahil.
mengerti saat kau berfirman. Ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Nah, adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami mau membaca sebagian dari firman-Mu dan kami juga mau mendengarkan cerita Alkitab. Biarlah Tuhan yang memberkati kami agar ketika kami mendengarkan cerita itu tidak berlalu begitu saja atau kami lupakan, tapi bisa bertumbuh, berakar, dan berbuah lebat di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik yang di rumah sudah siapkan Alkitabnya enggak? Kalau sudah, adik-adik di rumah bisa buka Alkitabnya di kitab Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-35 sampai 45 dengan pikop permintaan Yakobus dan Yohanes bukan memerintah melainkan melayani. Nah, kakak ulangi lagi ya. Adik-adik buka Alkitabnya dari Markus pasal yang ke-10 ayat 35 sampai ayat yang ke-45. Nah, nanti Kak Maria dan Kak Ea akan membacakan firman Tuhan ini secara bergantian ya. Jadi adik-adik yang ada di rumah yang sudah bisa baca boleh mengikuti Kak Maria dan Kak Ea membaca. Nah, kalau misalnya adik-adik yang belum bisa baca gimana Kak? Nah, kalau adik-adik yang di rumah belum bisa baca, adik-adik bisa minta tolong sama mama, papa, atau kakaknya untuk bisa tolong dibacakan. Oke, kita mau baca ya Kak ya. Dari Markus pasal 10 ayat 35 sampai 45. Dengan judul perikop permintaan Yakobus dan Yohanes bukan memerintah melainkan melayani. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki, aku perbuat bagimu." Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kanan-Mu dan yang seorang lagi di sebelah kiri-Mu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan pembaptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka,
Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum, dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Mendengar itu, ke-10 murid yang lainnya menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah dia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Amin. Kedudukan yang tinggi dan terhormat adalah dambaan semua orang. Banyak yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan posisi yang nyaman itu. Tetapi anak Tuhan harus bisa rendah hati dan mau hidup sebagai hamba yang melayani. Injil Markus pasal yang ke-10 ayat 35-45 dibuka dengan permintaan 2 orang murid Yesus, yaitu Yakobus dan Yohanes. Kedua murid ini cukup unik dalam keseharian mereka. Keduanya adalah orang yang bersemangat dan cukup meledak-ledak dalam emosi sehingga terkadang bertindak menurut emosi mereka. Mungkin karena sifat inilah membuat mereka dijuluki Boanerges atau anak guru. Keduanya meminta untuk berada di sebelah kanan dan kiri Yesus dalam kerajaan surga. Atau dengan kata lain, keduanya ingin menjadi yang terkemuka atau yang terbesar di antara murid yang lain. Besar dalam hal ini bukanlah besar secara fisik, namun yang dimaksud adalah besar dalam arti dihargai, disanjung, dihormati, dipuji lebih dari orang lain. Keinginan untuk menjadi besar adalah juga keinginan semua manusia, karena hal ini merupakan salah satu sifat dasar manusia. Sikap Yesus dalam merespon pertanyaan kedua muridnya ini sangat bijak. Yesus tidak menolak ataupun menerima begitu saja, tetapi Yesus memberikan gambaran bahwa untuk menjadi besar dan terkemuka tidak bisa diperoleh dengan mudah. Ada hal yang harus dilakukan untuk itu. Melalui jawaban Yesus, kita bisa mengetahui apa rahasia untuk menjadi seorang yang besar dan terkemuka. Ini jugalah yang dilalui oleh Yesus, sehingga ia bisa menjadi pribadi yang terkemuka. Pada pelajaran hari ini, adik-adik diajarkan untuk mengerti makna melayani, sehingga adik-adik mampu melayani dengan sungguh-sungguh dengan dimulai dari keluarga. Contohnya, adik-adik bisa membantu papa dan mama di rumah atau membantu adiknya mengerjakan PR di rumah. Nah, kakak punya satu buah cerita nih dengan judul Semut dan Kepompong. Di suatu hutan yang rindang, hidup berbagai binatang buas dan jinak. Ada kelinci, burung, kucing, capung, kupu-kupu, dan yang lainnya. Pada suatu hari, hutan dilanda badai yang sangat dahsyat. Angin bertiup sangat kencang, menerpa pohon dan daun-daun. Krak! Terdengar bunyi dahan-dahan berpatahan. Banyak hewan yang tidak dapat menyelamatkan dirinya. Badai baru berhenti ketika pagi menjelang. Matahari kembali bersinar hangatnya. Tiba-tiba dari tanah muncul seekor semut. Si semut terlindung dari badai karena ia bisa masuk ke sarangnya di dalam tanah. Ketika sedang berjalan, ia melihat seekor kepompong yang tergeletak di dahan daun yang patah. Si semut bergumam, alangkah tidak enaknya menjadi kepompong, terkurung dan tak bisa kemana-mana. Menjadi kepompong memang memalukan. Coba lihat aku, bisa pergi kemana saja aku mau. Ejek semut pada kepompong. Semut terus mengulang perkataannya pada setiap hewan yang ditemuinya. Beberapa hari kemudian, semut berjalan di jalan yang berlumpur. Ia menyadari kalau lumpur yang diinjaknya bisa menghisap dirinya semakin dalam. Aduh, sulit sekali berjalan di tempat becek seperti ini, keluh semut. Semakin lama, si semut semakin tenggelam dalam lumpur. Tolong, tolong, teriak si semut.
Wah, sepertinya kamu sedang kesulitan ya. Si semut terheran mendengar suara itu. Ia memandang sekelilingnya mencari sumber suara. Dilihatnya seekor kupu-kupu yang indah terbang mendekatinya. Hai, semut, aku adalah kepompong yang dahulu engkau ejek. Sekarang aku sudah menjadi kupu-kupu. Aku bisa pergi kemana saja dengan sayapku. Lihat, sekarang kau tidak bisa berjalan di lumpur itu kan? Ya, aku sadar. Aku mohon maaf karena telah mengejekmu. Maukah kau menolongku sekarang? Kata si semut pada kupu-kupu. Akhirnya, kupu-kupu menolong semut yang terjebak dalam lumpur penghisap. Tidak berapa lama, semut terbebas dari lumpur penghisap tersebut. Setelah terbebas, semut mengucapkan terima kasih pada kupu-kupu. Tidak apa-apa, memang sudah kewajiban kita untuk menolong yang sedang kesusahan, bukan? Karenanya, kamu jangan mengejek hewan lain lagi ya. Karena setiap makhluk pasti diberikan kelebihan dan kekurangan oleh Yang Maha Pencipta. Sejak saat itu, semut dan kepompong menjadi sahabat karib. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan dan cerita yang sudah kakak sampaikan tadi, dapat disimpulkan nih bahwa kita sebagai makhluk hidup, khususnya umat manusia, itu harus saling menolong satu sama lain dan harus saling mengasihi satu sama lain. Jangan seperti si semut yang sombong. Demikian cerita Alkitab kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik yang ada di rumah untuk merespon nih cerita firman Tuhan dan kita sudah baca Alkitab nih ya. Kita mau angkat pujian lagi adik-adik. Jadi adik-adik yang ada di rumah kakak ajak untuk bangkit berdiri. Ayo berdiri semua, nggak ada yang malas, nggak ada yang loyo, nggak ada yang duduk, harus berdiri semua. Nah tadi kan kita sudah belajar ya mengenai mengasihi dan melayani sesama kita. Itu adik-adik dimulai dari sekitar kita, contohnya di keluarga, dengan juga teman-teman kita, pokoknya di sekitar kita. Tadi juga sudah diberikan ya contoh-contohnya. Nah, sama seperti pujian ini nih adik-adik yang berkata, ku cinta keluarga Tuhan, dilanjutkan dengan Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Musik. boleh tepuk tangan ya adik-adik. Cinta keluarga Tuhan terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Sekali lagi. Ku cinta keluarga Tuhan terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi. Semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Siap-siap ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di matamu. Kulihat di matamu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Lagi adik-adik. Kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di matamu. Kulihat di matamu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Yeay, tepuk tangan adik-adik. Silahkan duduk. Nah, adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan syukur kita. Namun, karena kita masih bersekolah minggu online di rumah masing-masing, persembahan syukurnya dapat dikumpulkan melalui
amplop seperti ini yang ada cap Majelis Jemaat GKE Palangka satunya. Namun kalau adik-adik di rumah tidak ada, adik-adik bisa menggunakan amplop biasa namun dengan tetap mencantumkan nama dan nominal persembahan yang sudah adik-adik berikan. Nanti selesai sekolah minggu ini, adik-adik dapat langsung mengumpulkan persembahan syukurnya ke majelis atau langsung ke rumah Kak Marta. Iya, oke adik-adik. Untuk mengiringi persembahan kita mengangkat pujian lagi nih adik-adik yang berjudul Berlimpah Sukacita di Hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. lagi adik-adik dari awal. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Nah adik-adik, sekarang kakak ajak adik-adik yang ada di rumah untuk bersatu kembali di dalam doa. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami ada Tuhan hari ini bukanlah karena kekuatan dan kehebatan kami, tapi semua karena kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini sudah mengajarkan kami tentang mengasihi dan melayani sesama kami. Ajarlah kami Tuhan untuk menjadi anak yang rendah hati dan mampu Tuhan untuk mengasihi orang-orang di sekitar kami, mengasihi papa mama kami, mengasihi saudara kami dan teman-teman kami. Tuhan Yesus, kami juga sudah mengumpulkan persembahan. Biarlah Tuhan yang memberkati persembahan yang telah kami kumpulkan agar dapat berguna bagi pelayanan gereja Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini juga kami berdoa untuk tumbuh kembang kami. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberikan kami kepintaran, kecerdasan, dan pertumbuhan di dalam Tuhan, sehingga kami semakin taat dan takut akan perintah Tuhan. Tuhan juga memberkati sekolah kami ketika kami belajar. Biarlah Tuhan yang memberkati. Tuhan juga memberkati papa mama kami, orang tua kami, agar mereka bisa mendidik kami semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah doa ini kami akhiri dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Wah, gak kerasa nih Kak, sekolah minggu kita sudah mau selesai. Tapi adik-adik, kita akan berjumpa di minggu depan dalam sekolah minggu online bersama dengan Majelis Jemaat GKE Palangka 1. Nah, untuk menutup sekolah minggu kita mau angkat pujian yang berjudul Kecaplah dan lihatlah. Musik.
Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Sampai jumpa di minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Selesai sekolah minggu tetap sukacita. Bye bye, bye bye, sampai minggu depan. Selesai sekolah